Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajibah wa amala bihi mudha'afa an-nafaqatu bihi kan nafaqati fisabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Faqala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Au kama qala Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita pada saat dan detik ini masih dianugerahi hidayah dan taufiknya hingga kita dapat hadir ke tempat yang sangat mulia ini dalam bulan yang sangat mulia dan yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Para shaimin dan shaimat yang sangat saya hormati, kemuliaan bulan Ramadan adalah diberikan kepada kita umat yang terakhir, umat yang terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Ibrahim dan seterusnya. Itu kemuliaan Ramadan tidak diberikan kepada mereka, hanya diberikan kepada kita, umat terakhir. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Sebelumnya kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma baligh Ramadan. Kadang-kadang orang disampaikan bulan Ramadan diabaikan, tidak diisi dengan ibadah. Nah, oleh karena itu kita syukuri nikmat ini yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Ramadan yang mempunyai keberkahan luar biasa. Keberkahan Ramadan ada keberkahan zahiriyah dan keberkahan hakikiyah. Berkahan bulan Ramadan yang zahiriyah, ketika berbuka puasa banyak yang mengantar makanan. Ya, di masjid sini banyak yang ngantar makanan. Itu zahiriyah namanya. Siapa saja kepengen sodakoh. Kenapa? Karena berlipat ganda pahala. Dan keberkahan
hakikiyah adalah amalan-amalan kita yang kita lakukan diberikan pahala berlipat ganda dari 1 sampai 700 kali lipat bagi orang yang melaksanakan dan menghormatkan bulan Ramadan, baik puasa, tarawih, sodakoh. Allah berikan sodakoh kesempatan kepada kita bagi orang yang punya uang. Hendaklah kita keluarkan sodakoh kita, karena sodakoh manfaatnya yang sangat besar. Siapa yang melakukan sodakoh bulan Ramadan diberikan pahala bagaikan sabilillah. Pahalanya bagaikan sabilillah, perang jihad kepada Allah. Tapi juga jangan 2000 perak masukin ke kotak, 2000 pengen masuk surga 2000, murah amat tuh surga 2000 ya. Masukin ke kotak yang gedean dikit kalau yang punya. Jangan yang punya sama juga sama yang nggak punya. Ya, kalau umpamanya nggak usah gede-gede, 10.000 aja. Setiap hari kita sodakoh 10.000. Ya, kalau ada orang 100 orang itu udah lumayan hasilnya. Dan diniatin 10.000 juga. Saya naruh kotak 10.000 pahalanya untuk kedua orang tua saya. Jangan nggak diniatin. Insya Allah orang tua kita dapat pahalanya. Ya, diniatin. Innamal a'malu binniyat. Diniatin untuk kedua orang tua kita. Orang kan kadang-kadang lupa sama orang tua, apalagi sama kakek, udah dilupain bener. Padahal orang kita ini diem di tanah kakek kita, tapi kadang-kadang kakek dilupain, nggak didoain. Jadi ingetin, naruh selawat sekecil apapun, diniatin untuk kakek, kedua orang tua, insya Allah kita akan mendapat pahala berlipat ganda. Ya, kalau kita sodakoh. Ya tentu orang yang banyak duitnya ya banyakkan lagi. Ya. Kalau yang enggak ya sedikit, asal jangan enggak ada. Ya. Jangan orang banyak punya duit sama orang yang kagak punya duit. Ya. Si Anu naruh 10.000, gua mau 10.000 juga dah. Jangan. Ya, yang gedean dikit. Taruh yang hijau. Ya. Apalagi yang merah. Ya, taruh. Jangan taruh di kotak berbunyi tuh kayak tahuan itu orang yang naruhnya ke kotak tuk aja bunyinya itu 2.000 cepet. Nah, ini kesempatan bagi kita yang punya uang, ya, sodako masukin ke kotak yang banyak. Kenapa bulan Ramadan dikata bulan yang mulia? Nah, karena kitab Samawi diturunkan dalam bulan Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 Ramadan, berusia 700 tahun. Ya, suhuf Nabi Ibrahim berusia 700 tahun. Setelah suhuf Nabi Ibrahim, Allah turunkan Taurat,
Nabi Allah Musa alaihissalam pada tanggal 6 Ramadan berusia 500 tahun. Taurat tuh umurnya 500 tahun, ganti lagi ya sama kitab yang lain. Ya, yaitu kitab Zabur Nabi Allah Daud. Kitab Zabur Nabi Allah Daud dituliskan pada bulan Ramadan pada tanggal 12 Ramadan. Zabur Nabi Daud berusia 1200 tahun. Kemudian Allah turunkan setelah Zabur, Allah turunkan kitab Injil. 18 Ramadan berusia Injil itu 600 tahun. Setelah 600 tahun barulah Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang luar biasa sampai sekarang. Hendaklah kita sebagai mukmin harus kita baca Al-Quran. Kesempatan bulan Ramadan ini kita paksain ya, agar kita hatam sekali saja, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali. Sekali saja sudah membuat kehukuman yang luar biasa bulan Ramadan. Kata Rasul, iza khatamal abdu al-Quran solahil malaikah inda khatmi situna alfi malakit. Apabila hamba Allah menghatamkan Al-Quran, ketika baca doa Al-Quran didoain oleh 60.000 malaikat. Enggak sedikit itu 60.000 malaikat doain orang yang hatam Al-Quran. Maka sangat sayang sekali kalau bulan Ramadan kita enggak hatam Al-Quran. Kita paksain. Kalau bulan-bulan yang lain kita enggak sempat baca Al-Quran, Ramadan kita paksain baca Al-Quran supaya kita mendapat kelebihan dari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu yang kita baca dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, atau itu ummata Muhammadin nurain kaila yaduru zumatan. Hai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad itu 2 cahaya, 2 keterangan agar dia tidak mendapat kegelapan, 2 kegelapan. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Rabb, wa manuran ya Rabb, apa itu 2 cahaya ya Rabb? Kata Allah, nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Ya. Wa mazulmatan ya Rabb. Habis tanya, apa kegelapan itu ya Rabb? Ya. Zulmatu yaumal qiyamah wa zulmatu fil qabri. Kegelapan di hari kiamat dan kegelapan di alam barzah. Jadi orang yang suka baca Quran dan terutama puasa Ramadan akan diberikan syafaat oleh Ramadan dan oleh Al-Quran. Dan akan diterangkan nanti di hari kiamat mendapat cahaya yang luar biasa. Dan sebelum datang hari kiamat masuk ke liang kubur. Liang kubur ya terang dengan bacaan Al-Quran. Ya, kita bersyukur
Kita syukuri ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata kita masih bisa melihat, gunakan mata yang. Kaki kita masih bisa berjalan, gunakan kaki kita ya untuk jalan ke masjid supaya kedua kaki kita akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Itu ya, itu kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Ramadan ya. Umat-umat terdahulu nggak pernah diberikan kemuliaan itu, kecuali umat Rasul diberikan kemuliaan itu. Jamaah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'tiyat ummati khamsatu asya." Diberikan umatku itu 3 macam, 3 perkara. Yang pertama, idza kana awwalu Ramadan yanzurullahu birahmah wa man nazara ilaihi birahmah la yu'adzibu abada. Malam pertama kita baru tarawih, Allah sudah mendapat pandangan dengan rahmat, dengan kasih sayang ya. Siapa yang mendapat pandangan Allah dengan kasih sayang, la yu'adzibu abada, enggak bakal disiksa selamanya. Satu keuntungan yang besar. Baru 1 Ramadan kita sudah mendapat keuntungan yang luar biasa. Yang kedua, kata Allah, kata Rasul, ya'murullahul malaikata bil istighfar. Allah memerintahkan kepada malaikat semuanya agar malaikat itu memberikan istighfar, mintain ampun pada umat Rasul. Beruntung malaikat doanya nggak bakal ditolak. Kalau kita barangkali kadang-kala dikasih, kadang-kala ditunda. Malaikat malam kedua disuruh istighfar untuk umat Rasul. Yang ketiga, Allah berfirman, ya jannati ittakhizi zinataki lil mu'minin wa awliyaihi. Wahai surgaku, kata Allah, berhiaslah engkau untuk hamba-hambaku yang mukmin dan sebagai wali-wali aku. Ya, kita disebut wali-wali Allah, hamba yang mukmin. Kan luar biasa kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah luar biasa kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Allah, inna ra'yata fami sha'im atyabu min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang mukmin indallah, di sisi Allah, lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik surga, bukan minyak misik gang bidan. Kalau gang bidan kita melangkah udah baunya hilang. Kalau minyak misik Allah berikan nanti di surga, dicolekin kita minyak misik itu oleh Allah, seumur hidup nggak bakal hilang tuh baunya. Namanya surga. Nah, itu luar biasa. Makanya kita dilarang kalau siang pakai minyak wangi, jangan pakai minyak wangi. Nyikat gigi, kalau sudah gelincir matahari jangan nyikat gigi. Ya, supaya mulut kita itu harum.
di sisi Allah. Jadi dilarang kita pakai minyak wangi siang hari, walaupun mau sembahyang Jumat juga jangan pakai minyak wangi bulan Ramadan. Ya, itu kan luar biasa kasih sayang Allah. Ya. Yang kelima, setelah selesai kita puasa nanti ghafarallahu jami'an. Allah ampuni dosa-dosa orang puasa itu semuanya diampuni dosanya. Ya, di mana kita mencari ampunan Allah? Ya, selain bulan Ramadan yang mulia ini. Ada satu kehormatan yang diberikan oleh Allah. Kata Rasul, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya tentang kemuliaan Ramadan, Allah Rasul bersabda, inna lillahi haular arsi maudu'an yusamma haziratul qudsi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sekitar arasnya itu dinamai, ada namanya haziratul qudsi, surga haziratul qudsi di sekitar alasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa minan nur. Haziratul Qudsi ini dibuat oleh Allah dari cahaya. Fiha malaikatun la tuhsi adaduhum ilallah. Diisi oleh malaikat Haziratul Qudsi itu yang luar biasa banyaknya, enggak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, ada surga Haziratul Qudsi. Diisi oleh malaikat yang jumlahnya begitu besar, begitu banyak, enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduna ibadatan layak taruna sa'atan. Malaikat Haziratul Qudsi itu beribadah kepada Allah tidak pernah pasrah walaupun sedetik. Ya, sedetik malaikat itu enggak pernah pasrah, ibadah terus kepada Allah. Idza kana awwalu lailul syahri Ramadan istazanu rabbahum ayanzilu ilal ardi fasalu bani Adam. Apabila setiap malam Ramadan, bukan hanya sekali, setiap malam Ramadan itu malaikat Haziratul Qudsi dia minta izin kepada Allah agar turun ke bumi ini. Kalau bulan Ramadan dia enggak turun, tapi bulan Ramadan malaikat Haziratul Qudsi itu minta izin kepada Allah supaya Allah izinkan turun setiap malam. Setiap malam. Bukan Lailatul Qadar aja, setiap malam tuh turun, diizinkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan. Mau ngapain tuh malaikat Haziratul Qudsi? Fayusalluna ala bani Adam. Malaikat tuh kepengen sembahyang sama-sama kita. Coba. Malaikat kepengen sembahyang tarawih sama-sama kita. Apa enggak bangga tuh kita? Man masahum olamus, siapa yang disentuh oleh malaikat itu atau menyentuh malaikat itu, saida saadatan la yasqa abada. Ya, siapa yang disentuh oleh malaikat atau menyentuh malaikat itu, dia tidak bakal celaka seumur hidup. Ya, kita enggak terasa disentuh oleh malaikat. Ya, malaikat itu semuanya di mana-mana datang. Ikut tarawih.
Makanya kalau terawih jangan kayak orang mau berak. Beliau bilang Ar-Rahman Malik Yaumiddin. Ya. Makmum kita ada malaikat itu. Ya. Malaikat ikut imam, ikut makmum. Dia kepengen sembahyang oleh ya bergabung kepada kita. Itu malaikat hazirul qaud diizinkan sama Allah. Ya. Makanya kita bangga benar jadi umat Rasul, diberikan keistimewaan seperti itu, bergabung kepada malaikat sembahyang tarawih kita. Makanya sayang orang kalau nggak sembahyang tarawih, ya pasti kita mendapat sentuhan malaikat, cuman kita nggak terasa. Orang mendapat sentuhan malaikat nggak bakal celaka, sampai akhirat nggak bakal celaka, karena sudah disentuh oleh malaikat, mendapat kebahagiaan. Ya. Jadi kita jangan sia-siakan ya kesempatan ini, ya kemuliaan ini kita isi dengan segala macam ibadah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ya salat raqatal fajri khairun minad dunya wa fiha. Ini untuk kegembiraan kita terakhir. Sembahyang 2 rakaat sunat subuh, dikatakan sunat fajar, ya. Sunat fajar itu sunat subuh, bukan usolli suratul fajri, bukan. Sunat subuh dan sembahyang subuh namanya sembahyang fajar, di waktu fajar. 2 rakaat kita sembahyang sunat fajar, Allah berikan lebih bagus daripada dunia sama isinya. 2 rakaat. Makanya jangan ditinggal, baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, jangan kita tinggal tuh sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Insya Allah orang yang selalu mudawamah sholat subuh, ya berjamaah sholat subuh, sunat subuh dilaksanakan, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhiratnya, keberkahan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan keluarga kita juga akan mendapat keberkahan dan ketenangan hidup di alam dunia ini. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kurang wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.